Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Apa itu tindak pidana perdagangan orang? Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Tindakan yang memenuhi unsur proses, cara, dan tujuan sudah pasti tindak pidana perdagangan orang. Melalui proses apakah itu? Yang pertama, tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Lantas dengan cara apakah? Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat. Apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Siapa pelaku tindak pidana perdagangan orang? Jadi ada beberapa oknum pelaku tindak pidana perdagangan orang. Yang pertama, orang tua, kerabat seperti bibi, paman, sepupu, suami, pacar, tetangga. Yang kedua, agen perekrut tenaga kerja. Yang ketiga, aparat pemerintah seperti ketua RT, RW, lurah, camat, polisi, bagian imigrasi. Yang keempat, perusahaan jasa. Yang kelima, sponsor. Yang keenam, pengelola SPA atau salon. Yang ketujuh, majikan. Yang kedelapan, pekerja migran. Yang kesembilan, pengelola tempat hiburan. Pelaku tindak pidana perdagangan orang terbukti melakukan hal tersebut apabila berbohong kepada calon pekerja mengenai kondisi kerja. Yang kedua, memaksa atau mengurung seseorang melaksanakan pekerjaan yang tidak layak, misalnya pekerja seks. Yang ketiga, memalsukan dokumen pribadi, misalnya umur, daerah asal, dan pendidikan. Yang keempat, merugikan pekerja menggunakan kekerasan. Yang kelima, memberi uang yang berakibat jeratan utang. Yang keenam, menyetujui kawin kontrak untuk anak. Yang ketujuh, menjual anak, bayi, atau balita. Yang kedelapan, memaksa anak bekerja selayaknya pekerjaan dewasa. Yang kesembilan, yaitu menyiksa pekerja. Siapakah sasaran yang sering jadi korban perdagangan orang? Yang pertama ada perempuan, yang kedua anak-anak, yang ketiga laki-laki, yang keempat bayi. Di manakah sasaran wilayah yang berpotensi perdagangan orang? Di semua wilayah Indonesia sangat berpotensi dengan perdagangan orang. Namun ada beberapa daerah yang lebih berpotensi, di antaranya pertama, daerah miskin, yang kedua, daerah pasca konflik, dan yang ketiga, daerah pasca bencana. Jadi, apa sih penyebab terjadinya perdagangan orang? Penyebab terjadinya perdagangan orang yang pertama, ketidakpahaman orang tua tentang modus tindak pidana perdagangan orang. Yang kedua, kemiskinan. Yang ketiga, pernikahan dini dan budaya yang masih menganggap anak perempuan sebagai aset keluarga. Yang keempat, tingkat putus sekolah yang tinggi dan buta aksara. Yang kelima, pendidikan masyarakat rendah. Yang keenam, gaya hidup yang berlebihan. Yang ketujuh, penyalahgunaan teknologi informasi. Yang kedelapan, bisnis yang menggiurkan. Yang kesembilan, kurangnya informasi.
Yang ke-10, kurangnya informasi tentang kota atau negara tujuan. Yang ke-11, keterbatasan lapangan pekerjaan, tingkat pengangguran yang tinggi, dan tidak memiliki keterampilan. Lalu, apa saja sih modus tindak pidana perdagangan orang? Yang pertama, asisten rumah tangga. Mereka dijanjikan jabatan dan tempat pekerjaan yang sesuai dengan kenyataan. Kemudian, asisten rumah tangga juga dijanjikan pekerjaan di rumah tangga dengan upah yang menggiurkan. Namun, pada kenyataannya, tidak ada kejelasan mengenai jenis pekerjaan, jam kerja, hak cuti, dan jaminan kesehatan. Kemudian, mereka juga dipaksa untuk menjadi pekerja seks komersial. Kemudian, pekerjaan dan kondisi tempat kerja juga tidak aman. Yang kedua, beasiswa, penari, dan duta seni budaya. Mereka dijanjikan untuk mendapatkan beasiswa jika mau jadi duta seni budaya. Mereka juga dijanjikan menjadi penyanyi duta budaya atau penyanyi dengan upah besar. Dan mereka dijanjikan juga untuk menjadi penyanyi terkenal. Namun pada kenyataannya, mereka dipaksa bekerja di industri seks atau pada pekerjaan yang mirip perbudakan. Yang ketiga, pengantin pesanan. Mereka dijanjikan untuk menjadi suami atau istri dengan kehidupan yang lebih baik. Namun pada kenyataannya, mereka tidak mendapatkan hak yang layak sebagai seorang suami atau istri. Mereka juga dijadikan sebagai pembantu atau pekerja paksa. Yang keempat, magang atau praktek kerja lapangan di luar negeri. Mereka dijanjikan akan magang atau praktek kerja lapangan di luar negeri, namun pada kenyataannya, magang kerja tidak sesuai dengan bidang studi yang dijalani. Mereka dipekerjakan tanpa upah atau bayaran dan jaminan kebutuhan hidup seperti makan, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan. Mereka juga tidak diperbolehkan memegang dokumen kerja atau identitas diri yang benar, seperti kartu keluarga, KTP, ijazah, dan paspor atau izin kerja tidak sesuai dengan nama asli. Yang kelima, adopsi atau pengangkatan anak dan bayi. Mereka dijanjikan mengadopsi atau mengangkat anak dan bayi dengan identitas dokumen yang resmi. Namun pada kenyataannya, bayi yang diadopsi atau diangkat tanpa identitas keluarga asal. Bayi atau anak diadopsi atau diangkat tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. Yang keenam, kawin kontrak. Mereka dijanjikan akan jaminan hidup bagi keluarganya. Namun pada kenyataannya tidak ada jaminan hidup bagi diri sendiri dan anak yang dilahirkan juga tidak ada. Mereka juga tidak mendapatkan hak sebagai istri. Mereka juga tidak memperoleh akta nikah yang sah. Yang ketujuh, balas budi karena jeratan utang. Mereka dijanjikan untuk dipinjamkan uang dengan mudah tanpa jaminan. Namun pada kenyataannya, jika tidak bisa membayar, dipaksa untuk melunasi dengan cara kerja paksa, upah atau gaji tidak dibayar, atau bekerja di industri seks sebagai pekerja seks komersial. Yang kedelapan, menunaikan ibadah umroh. Mereka dijanjikan akan bekerja di Arab Saudi sambil menjalankan ibadah umroh dengan dokumen yang resmi. Namun pada kenyataannya, menjalankan ibadah umroh tanpa dokumen resmi kemudian dipekerjakan tanpa dokumen dan perjanjian kerja. Yang kesembilan, penculikan anak. Penculikan anak dilakukan dengan cara penjemputan anak oleh orang yang tidak dikenal. Penculikan anak terjadi di rumah bersalin, tempat penitipan anak, dan tempat umum lainnya. Lalu, bagaimana sih dampak tindak pidana perdagangan orang? Dampak yang pertama yaitu akan mengalami hambatan dalam tumbuh kembang dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. Yang kedua, rawan akan kekerasan fisik, mental, dan seksual. Yang ketiga, terancamnya kesehatan korban seperti cacat fisik, terinfeksi berbagai penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS, dan bahkan kematian.
Yang keempat, dapat mengakibatkan gangguan jiwa karena mengalami luka batin yang sangat parah. Yang kelima, berkurangnya rasa percaya diri, selalu merasa bersalah, ketakutan, dan kehilangan kontrol atas diri sendiri. Yang keenam, menjadi imigran ilegal sehingga mendapatkan ancaman hukuman karena dokumen imigrasi yang tidak lengkap, dipalsukan atau dirampas oleh majikan. Lalu, bagaimana sih kiat pencegahan tindak pidana perdagangan orang? Yang pertama yaitu dengan meningkatkan pemahaman agama di dalam keluarga. Yang kedua, berusaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, tidak mudah tergiur dengan janji-janji untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Yang keempat, waspada terhadap cara penipuan yang akan dilakukan oleh pelaku. Nah, bila ingin menjadi pekerja di luar daerah atau luar negeri, pastikan hak Anda akan terpenuhi. Yang pertama, mengenal persyaratan bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua, harus tahu jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, menerima upah sesuai kontrak yang disetujui. Yang keempat, bebas dari siksaan, pelecehan seksual, kerja paksa, dan pelanggaran HAM lainnya. Yang kelima, kondisi kerja yang nyaman. Pemalsuan dokumen kerja dan identitas seperti kartu keluarga, KTP, pemalsuan stempel pemerintah, pemalsuan tanda tangan adalah tindakan kriminal.